Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan portofolio, berkaitan dengan tingkat keberhasilan seorang trader ya. Kita tahu di kondisi normal ya, mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara mengetahui seorang trader itu berhasil atau tidak, karena di luar sana banyak sekali trader yang gagal. Kemarin sudah kita bahas materi berkaitan dengan kenapa seorang trader, khususnya pemula tentunya ya, selalu gagal, selalu tidak bisa mendapatkan potensi yang terbaiknya, tidak bisa mempertahankan tingkat konsisten di dalam profit yang dicapainya. Ada banyak faktor, ada banyak sebab yang tentu kita harus pahami, tentu kita harus lihat secara utuh, sehingga mungkin anggapan bahwa di dalam trading itu adalah satu peluang ya, yang membuat orang bisa kaya dengan cepat, sementara di sisi lain di dalam trading itu juga menjadikan seorang bisa bangkrut dalam waktu yang cepat. Dua-duanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ada potensi, ada resiko di sana. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan ulasan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan berhasil, atau setidaknya untuk mengukur kemampuan pribadi, sejauh mana kita bisa mengukur tingkat keberhasilan kita khususnya dalam dunia trading ini. Karena ada anggapan kalau orang sukses itu, khususnya dalam trading itu, harus bisa beli mobil mewah. Tentu semuanya tidak bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai acuan untuk melihat apakah seorang trader ini berhasil atau tidak. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda dari sisi skill, dari sisi kemampuan modal, dan tentu dari sisi tingkat kecemasan. Maka untuk mengukur tingkat keberhasilan ini, yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi tujuan dulu ya. Sebelum kita menentukan kita berhasil apa tidak di dalam trading ini, maka yang kita jadikan sebagai ukuran adalah kita ini trading itu mau kita jadikan sebagai apa. Atau setidaknya begini, di dalam kita menekuni dunia trading ini, mau kita jadikan sebagai tambahan, sebagai sarana untuk kita bisa membuat kebebasan finansial kita, atau bahkan kita gunakan untuk membangun dulu portofolio kita untuk ke depan tentu lebih baik seperti apa. Ketika sudah kita rencanakan, ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, ketika sudah mengetahui yang ingin kita capai itu seperti apa, karena bisa jadi seseorang yang menekuni dalam dunia trading hanya sebagai satu tambahan, hanya sebagai satu bentuk pelarian ya mungkin, atau hiburan, atau bahkan hanya sebagai tambahan untuk beli uang rokok, uang jajan dan sebagainya. Nah, tentu ini nanti berbeda ketika mereka betul-betul membangun portofolio yang baik untuk ke depan, tentunya untuk mengumpulkan asetnya, untuk mencari kebebasan finansial ke depannya. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Semuanya bergantung pada bagaimana kita menempatkan, bagaimana kita melihat dari perspektif masing-masing ya, sesuai dengan orientasi yang mau dicapainya. Ketika kita sudah menentukan ya, saya trading ini mau saya jadikan sebagai pekerjaan utama saya, atau misalkan bisa disebut trading for living. Tentu ketika kita sudah mengarah ke sana, kita sudah mengarah ke orientasi kita, yakni trading for living, maka yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan kita sejauh mana. Kemampuan pertama kita lihat dari sisi skill tentunya ya. Tanpa skill kita tidak akan bisa berhasil, tanpa skill kita tidak akan pernah bertahan di dalam trading. Yang kedua dari sisi kemampuan finansial ya, dari sisi kemampuan dana
modal kita berapa, kemudian persentase keuntungan kita berapa, tentu kita harus ukur di sana. Harus betul-betul masuk akal, harus betul-betul logis, karena di dalam trading itu adalah bagian dari bisnis, dan tentu dalam bisnis kita harus realistis, harus logis dan masuk akal semuanya. Ketika tingkat keberhasilan kita tinggi, kemudian kita mendapatkan reward atau profit yang tingkat prosentasenya tinggi, tentu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita mencapai target harian kita. Bisa jadi kita profit tinggi itu hanya kebetulan, bisa jadi karena marketnya lagi bersahabat dengan kita. Nah, yang menjadi acuan tentunya nanti adalah bagaimana kita mempertahankan secara kontinu, secara kesinambungan. Selain kita harus menentukan tujuan trading kita, ya, apakah untuk uang jajan, apakah uang rokok, apakah kita jadikan sebagai trading for living, atau bahkan kita hanya untuk membangun portofolio kita dulu, atau kita untuk tujuan yang lain-lain, ya, kita tentukan dulu di awal. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita juga harus tahu namanya kinerja, ya. Kita harus tentukan bagaimana tingkat keberhasilan kita dari kinerja kita. Kinerja pertama tentunya kita bisa melihat dari pengembalian modal atau pengembalian investasi, ya. Bahasa lainnya adalah return of investment-nya seperti apa. Berapa lama modal kita atau investasi kita bisa kita kembalikan, kemudian bagaimana tingkat keberhasilannya. Tentu ini kita jadikan sebagai dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam trading kita. Kemudian ada win rate-nya atau tingkat keberhasilan dalam profit kita. Kira-kira win rate-nya seperti apa? Ya, persentase keuntungan kita bagaimana? Dan itu masuk akal apa enggak? Sesuai kemampuan kita apa enggak? Kita akan ukur secara kontinu, ya, secara terus-menerus. Selama win rate kita tentu kecil, kemudian pengembalian modal kita tentu juga akan semakin lama di sana. Nah, dari dua catatan ini, ya, maka yang berikutnya harus kita perhatikan adalah risk dan reward rasionya atau RR kita seperti apa. Risk dan reward rasio ini begini. Jadi dalam satu hari misalkan kita ada punya transaksi terbuka, punya 5 transaksi, kemudian ditutup ada rugi, ada untung, ada rugi, untung, dan sebagainya. Dalam satu hari kita melakukan ada misalkan 10 kali transaksi, kemudian yang 5 kali untung, 6 kali kita gagal atau rugi. Kemudian bagaimana hasilnya, endingnya? Maka kita perhatikan dari sisi risk dan reward rasionya. Prosentase antara untung dan rugi itu kira-kira besar mana? Ketika antara keuntungan dan kerugian lebih besar keuntungan, maka ini adalah bagian dari keberhasilan kita. Ini adalah bagian dari salah satu pengukur tingkat keberhasilan kita. Dengan demikian, ketika tingkat keuntungan lebih besar daripada kerugian, maka tentu ke depan akan ada penambahan aset, akan ada growing aset di sana. Nah, ini nanti yang kita jadikan sebagai dasar juga untuk mengukur tingkat keberhasilan kita. Sehingga bukan karena profit kita hari ini besar, bukan karena kita mendapatkan maksimum profit hari ini, tetapi yang kita jadikan sebagai dasar mengukur dari keberhasilan kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan win rate kita selalu lebih baik, ya. Dari sisi keuntungan tentu lebih baik daripada kerugian. Keuntungan lebih besar daripada kerugian. Berapapun rugi yang kita derita dalam satu hari, dalam satu minggu, karena yang paling penting kita mengukur secara global sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Ada kalanya kita mengukur dari tingkat keberhasilan kita itu dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Memang idealnya kita mengukur dengan parameter itu yang kita jadikan sebagai dasar waktu setidaknya adalah 1 tahun. Sehingga kita bisa mengetahui pergerakan-pergerakan dalam proses perjalanan 1 tahun itu
akan sangat terkumpul banyak sekali. Ada banyak pengalaman yang kita dapatkan dari sana tentunya nanti. Kemudian tetapkan saya akan mengukur 1 tahun pertama ya. Bagaimana tingkat keberhasilan kita, bagaimana win rate-nya, bagaimana risk dan reward rasionya. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai lupa mengetahui drawdown-nya atau kerugian terbesar kita bagaimana. Ya, semakin besar tingkat kerugian kita, tentu sangat tidak sehat untuk trading kita. Semakin kecil drawdown kita atau tingkat minus kita atau kerugian terbesar kita, semakin kita perkecil, tentu akan sehat, akan sangat baik untuk tingkat keberhasilan kita. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan kita, maka tetapkan di time frame berapa kira-kira kita mengukur tingkat keberhasilan kita. Jangan semua time frame kita gunakan untuk mengukur menjadi parameter dari tingkat keberhasilan kita, tentu akan sangat sulit ya. Mungkin kita menggunakan time frame H1 sebagai parameter untuk mengukur bagaimana kinerja kita. Selama ini mungkin kita banyak menggunakan time frame, ada H4, D1, bahkan kita menggunakan time frame kecil di M15. Tetapi tentu yang kita jadikan sebagai dasar utama, kita harus sudah siap di sana. Bisa kita menggunakan time frame H1 atau di M15 yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kita. Nah, itu adalah bagian dari salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan kita. Kemudian selanjutnya juga tidak kalah penting ya di dalam mengukur tingkat keberhasilan kita adalah sejauh mana kita mau dan mampu terus mengikuti dinamika, mau dan mampu melakukan perbaikan dan koreksi tentunya ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Trader yang berhasil bukan dia yang banyak profitnya, bukan dia yang ahli dalam analisa, tetapi dialah yang banyak belajar dari pengalaman. Dialah yang selalu mengkoreksi semua kesalahan dan memperbaikinya untuk ke depan lebih baik. Kemudian dari catatan yang ada ya, dari ulasan yang ada ini, kita tentu akan lebih fokuskan pada bagaimana cara kita mengasah skill kita, bagaimana kita melatih keahlian kita, sehingga ketika kita sudah terasah semuanya, sudah punya skill yang mumpuni menurut kita tentunya, sesuai dengan style kita, sesuai dengan karakter kita. Kemudian saat kita menemukan teknik yang sudah kita uji dan bisa menghasilkan, sistem trading yang kita uji sudah bisa menghasilkan, maka belajarlah untuk mempertahankan sistem trading itu. Jangan gonta-ganti sistem trading ya. Kita mungkin bisa memperbaiki, kita mungkin bisa koreksi sedikit banyak, tetapi tidak selalu mengubah dari sistem trading yang selalu kita gunakan. Kita konsisten, kita komit dengan yang sudah kita lakukan, hanya butuh perbaikan dan perbaikan, karena selalu dinamis mengikuti perkembangan ya. Selalu kita bisa mengikuti kondisi market yang ada. Tidak bisa kita hanya menjadikan analisa awal kita sebagai acuan untuk seterusnya. Diingat, market ini dinamis dan kita ini adalah hanya mungkin sebutir debu yang tidak ada nilainya dibandingkan kekuatan besar yang ada di market. Sehingga paling penting adalah selalu belajar dari pengalaman, selalu koreksi dari kesalahan, follow the trend, ikut tren yang besar. Di dalam pepatah Jawa mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin orang secara umum sudah memahami bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya juga dulu berawal dari banyak pengalaman, dari berbagai kondisi, dari berbagai keadaan kita banyak belajar, kemudian kita perbaiki, kita koreksi, kita coba lagi, kemudian kita perbaiki lagi, terus begitu. Nah, suatu saat ketika kita terus mencoba dan terus memperbaiki, maka akan menemukan sistem trading yang cocok untuk kita. Mungkin si A atau mentor A, atau mungkin
profesional trader A misalkan, dia punya strategi yang hebat, dia punya trik yang jitu, bahkan satu hari bisa menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Tetapi tentu ini belum bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengukur apakah nanti saya bisa dengan cara yang sama, walaupun kita belajar ke beliaunya, apakah nanti bisa menerapkan dengan seperti itu. Tentu sangat sulit sekali, karena style berbeda, karakter kita juga berbeda, tingkat kecemasan kita berbeda, mental kita juga berbeda, modal kita juga berbeda, sehingga betul-betul harus diperhatikan agar kita bisa tetap bertahan di dalam bisnis trading ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya terkait bagaimana mengukur tingkat keberhasilan kita. Jadi jangan dilihat, oh dia berhasil, berarti sudah kaya raya dong, berarti sudah punya ini itu dong. Nah, inilah yang harus kita luruskan, bahwa keberhasilan di dalam trading tidak harus diukur dari dia sudah beli apa, dia sudah punya mobil mewah apa dan sebagainya. Karena yang kita jadikan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan kita adalah tadi, salah satunya adalah bagaimana win rate-nya, bagaimana return of investment-nya, kemudian bagaimana drawdown-nya, atau bagaimana mengukur dia kerugian terbesarnya, kemudian kemampuan dia mengembalikan kerugian seperti apa, berapa lama dia mampu bertahan di dalam trading itu, ya, berapa lama dia mampu mempertahankan konsisten di dalam profitnya. Ketika sudah bisa bertahan, ketika sudah bisa segala kondisi dihadapi dan bisa menghasilkan dengan konsisten, tentu ini bagian dari parameter untuk menentukan keberhasilan kita. Dari sisi angka itu relatif, karena angka itu sesuai dengan kemampuan. Ada si A yang dia bisa konsisten satu hari $1.000, ada si B satu hari cukup $10, ada si C yang satu hari bisa $100 dan sebagainya. Tentu semuanya berdasarkan kemampuan, berdasarkan modal, berdasarkan skill yang dia punya. Sehingga keberhasilan itu bukan dari seberapa banyak dia bisa beli aset, tapi seberapa lama dia bisa growing aset dengan modal yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk selalu banyak belajar dan selalu mengkoreksi dari yang sudah kita lakukan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.